Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saat ini, film Pesta Babi tidak sekedar menjadi tontonan. Ia berubah menjadi medan pertempuran politik, moral, dan ideologis. Ada yang memuji film ini sebagai karya penting yang berani membuka luka Papua. Tapi ada pula yang menganggapnya sebagai propaganda anti pembangunan, bahkan alat kepentingan asing untuk melemahkan negara. Kontroversi makin memanas setelah muncul pengakuan seorang aktivis Papua bernama Mama Yasinta. Dia mengaku kecewa terhadap pihak yang menyeretnya dalam film itu karena dia tidak pernah dimintai persetujuan untuk muncul di dalamnya. Dia juga bilang dia mendukung proyek strategis nasional yang justru dikecam dalam Pesta Babi. Pernyataan ini langsung digunakan sebagian pihak untuk menyerang kredibilitas film tersebut. Di media sosial, perdebatan berubah sangat emosional. Apakah Pesta Babi adalah dokumenter jujur atau manipulasi politik? Tapi menurut saya, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah Indonesia butuh film-film seperti ini? Tanpa ragu saya akan menjawab, iya. Indonesia membutuhkan dokumenter kritis seperti Pesta Babi, bahkan sangat membutuhkannya. Tapi pada saat yang sama, kita juga tidak boleh menerima begitu saja semua narasi yang dibangun film tersebut. Sebab seperti semua karya dokumenter, Pesta Babi bukan kebenaran murni. Ia adalah hasil seleksi sudut pandang, pilihan kamera, pilihan narasi, dan pilihan ideologi. Disitulah kita harus belajar menjadi masyarakat demokratis, berani mendengar kritik, tapi juga berani mengkritik kritik itu sendiri. Film ini jadi sensitif karena menyentuh 3 isu penting, Papua, proyek strategis nasional PSN, dan tuduhan eksploitasi terhadap masyarakat adat. Dalam film ini, pembangunan di Papua digambarkan sebagai proses yang merusak ruang hidup masyarakat lokal. Hutan ditebang, tanah adat diambil, tradisi perlahan menghilang, negara dan korporasi tampil sebagai kekuatan besar yang masuk atas nama pembangunan. Secara sinematik, dokumenter ini berhasil membangun empati. Penonton diajak melihat Papua bukan dari diskusi intelektual di belakang meja, tapi dari mata warga lokal yang merasa terdesak. Disinilah kekuatan dokumenter. Dokumenter berbeda dari berita televisi biasa. Dia memberi ruang bagi emosi, suasana, keheningan, dan pengalaman manusia. Kamera tidak hanya merekam fakta, tapi juga penderitaan. Dalam hal ini, Pesta Babi memaksa Indonesia mendengar suara yang selama ini sering tenggelam. Dan dalam demokrasi, suara seperti itu tidak boleh dibungkam, hanya karena membuat kita tidak nyaman. Kontroversi lain muncul karena publik mulai mempertanyakan siapa sebenarnya yang mendanai film karya Dandi Dwi Laksono ini. Dalam banyak diskusi publik, muncul dugaan bahwa ada dukungan lembaga donor internasional terhadap produksi dan distribusi film ini. Hal ini kemudian memunculkan kecurigaan bahwa film tersebut merupakan bagian dari agenda politik global mengenai Papua, lingkungan hidup, atau hak masyarakat adat. Kecurigaan seperti ini sebenarnya tidak aneh. Di seluruh dunia, banyak film dokumenter memang memperoleh dana dari lembaga donor, NGO internasional, yayasan hak asasi manusia, atau organisasi lingkungan hidup. Tetapi pertanyaannya, apakah menerima dana asing otomatis membuat sebuah film menjadi kebohongan? Ya tidak sesederhana itu. Kalau kita memakai logika tersebut, maka ya banyaklah riset akademik, media independen, bahkan program pemberdayaan masyarakat sipil juga harus dianggap propaganda asing. Masalah utamanya bukan siapa yang mendanai, tapi apakah data dan narasinya layak dipercaya. Kita perlu hati-hati agar kritik terhadap donor asing tidak berubah menjadi alasan untuk menolak semua kritik terhadap negara. Tetapi di sisi lain kita memang juga tidak boleh naif. Setiap pendanaan pasti membawa orientasi tertentu. Tidak ada produksi media yang benar-benar netral. Jadi yang penting bukan mencari media yang paling suci, melainkan membangun budaya publik yang kritis terhadap semua pihak. Termasuk soal pengakuan Mama Yasinta. Mama Yasinta disebut merasa kecewa dan tertipu oleh proses pembuatan film. Sebagian orang langsung menyimpulkan, berarti film ini bohong. Menurut saya, kesimpulan seperti itu terlalu jauh. Dalam dunia dokumenter, konflik antara subjek film dan pembuat film sebenarnya cukup sering terjadi. Alasan konfliknya bisa macam-macam. Misalnya, ada subjek film yang merasa kutipannya dipotong, merasa konteksnya berubah, merasa film terlalu berpihak, atau juga merasa konsekuensi politiknya lebih besar dari yang dibayangkan. Karena itu kita perlu mendengar keberatan Mama Yasinta dengan serius.
Tapi keberatan satu narasumber tidak otomatis membuktikan seluruh isi film itu palsu. Bahkan dokumenter terbaik di dunia pun selalu memuat subjektivitas. Masalahnya, banyak orang di Indonesia masih melihat dokumenter seolah-olah ia kamera netral yang merekam kebenaran objektif. Padahal tidak begitu. Dokumenter adalah konstruksi realitas. Pembuat film memilih siapa yang dia wawancara, kutipan mana yang muncul, adegan mana yang dimasukkan, dan bahkan emosi apa yang ingin dibangun. Karena itu penonton harus dewasa. Jangan langsung menganggap dokumenter sebagai kitab suci, tapi jangan pula membuang seluruh isinya hanya karena ada kontroversi. Film Pesta Babi ini tentu sangat dipengaruhi oleh bias Dandi Laksono yang memang sangat kritis terhadap penguasa. Film ini memberi kesan bahwa pembangunan besar-besaran di Papua merupakan bentuk kolonialisme baru. Tanah diambil, sumber daya diekstraksi, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Dan narasi semacam ini memang memiliki dasar historis tertentu. Papua selama puluhan tahun memang memiliki pengalaman panjang ketimpangan. Kekayaan alamnya besar tapi tingkat kemiskinannya tinggi dan pembangunannya tidak merata. Karena itu tidak aneh bila sebagian orang Papua melihat proyek besar negara dengan rasa curiga. Namun apakah semua pembangunan otomatis kolonialisme? Saya kira tidak. Disinilah saya merasa Pesta Babi memiliki kelemahan penting. Film ini cenderung menggambarkan eksploitasi hutan dan pembangunan ekonomi hanya sebagai ancaman. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Papua toh juga membutuhkan jalan, sekolah, rumah sakit, listrik, internet, dan pertumbuhan ekonomi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa seluruh eksploitasi sumber daya alam adalah pasti buruk. Kalau pembangunan dilakukan secara adil, transparan, dan partisipatif, maka pembangunan justru bisa menjadi alat pemberdayaan Papua. Jadi persoalannya bukan pembangunan versus masyarakat adat. Persoalannya adalah model pembangunan seperti apa yang kita pilih. Dan di sini saya kira film Pesta Babi terlalu hitam putih. Ada pula yang mengatakan film ini bagian dari operasi asing untuk melemahkan Indonesia. Juga ada yang menuduh isu lingkungan dan HAM sengaja dipakai untuk menghambat eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Kita perlu hati-hati menghadapi narasi semacam ini. Memang benar dalam politik global, isu lingkungan dan hak asasi manusia sering dipakai sebagai instrumen geopolitik. Jujur saja, negara-negara besar tidak selalu bertindak murni karena moralitas. Tapi itu tidak otomatis berarti semua kritik terhadap negara adalah konspirasi asing. Kalau setiap kritik dianggap agenda asing, maka demokrasi akan mati. Dan satu hal penting, kalau taruhlah kita ingin melawan narasi negatif tentang Papua, caranya bukan dengan membungkam film. Caranya adalah menghadirkan keadilan yang nyata. Karena ketidakadilan sosial selalu menjadi bahan bakar paling efektif bagi propaganda. Di sejumlah tempat pemutaran Pesta Babi mengalami penolakan atau pembatalan. Menurut saya pelarangan semacam ini justru kontraproduktif. Dalam era digital, melarang film biasanya hanya membuat rasa ingin tahu publik semakin besar. Film menjadi terasa berbahaya, terlarang, dan akhirnya justru lebih viral. Lebih dari itu, demokrasi membutuhkan ruang bagi karya-karya kritis. Kalau negara atau militer terlalu mudah melarang film hanya karena narasinya tidak nyaman, maka kita sedang bergerak menuju budaya anti-dialog. Pemerintah sendiri seharusnya menggunakan kontroversi Pesta Babi sebagai momentum introspeksi. Pemerintah perlu bertanya, apakah pembangunan sudah cukup melibatkan masyarakat adat? Apakah manfaat ekonomi benar-benar dirasakan rakyat Papua? Apakah konflik agraria sudah diselesaikan secara adil? Apakah suara masyarakat lokal sungguh didengar? Karena pembangunan yang hanya diukur dari angka investasi tanpa kepercayaan sosial akan selalu melahirkan resistensi. Pada akhirnya saya kira Pesta Babi penting bukan karena film ini sempurna. Justru film ini penting karena ia memancing perhatian dan perdebatan besar tentang Papua, pembangunan, eksploitasi alam, masyarakat adat, dan demokrasi. Film dokumenter bukan kitab suci, ia adalah sudut pandang. Karena itu tugas kita bukan memilih antara percaya total atau menolak total. Tugas kita adalah berpikir. Dan mungkin disinilah nilai terbesar dari kontroversi Pesta Babi. Film ini memaksa Indonesia untuk berhenti sejenak, lalu bertanya, pembangunan seperti apa yang sebenarnya kita inginkan bagi Papua?
Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.